Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini Dita Faradila, NPM 20170510002 dari kelas D, untuk membahas dari tugas 9, yaitu materinya adalah konteks free language, dan juga ada kuis 2 soal dari mata kuliah teori bahasa dan automata. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas soal kuis. Soal kuis yang pertama itu adalah untuk tata bahasa bebas konteks berikut. Berikanlah penurunan untuk memperoleh untai BBAA AABB dengan simbol awalnya adalah S. Kemudian soal yang kedua adalah membuktikan bahwa tata bahasa bebas konteks berikut itu ambigu. Oke, kita langsung ke soal yang pertama ya. Soal yang pertama itu memperoleh untai BBAA AABB. Nah, jadi yang pertama kita menggunakan S startnya. Kemudian kan inputan awalnya itu kita membutuhkan B ya. Kita mulai dari yang belakang ini. Kita butuh B, maka kita menggunakan S yang AB. Oke, kita tulis SAB. Sini juga sama. Kemudian kita membutuhkan B kembali. Ini B yang kedua. Nah, karena kita butuh B lagi, maka kita bisa menggunakan yang A. Inputan A yang AAB. Jadi kita tulis A, B. B ini yang tadi ya, didapat dari sini. Jadi tulis A, B. Terus untuk yang A, kita pakai yang A. Ini A mengarah ke A. Jadi tinggal tulis A, B, B. A-nya kita ubah. Selanjutnya, kita butuh A lagi. A lagi kita pakai yang SA. Jadi SA, A, B, B. Untuk A-nya yang mengarah ke SA. Selanjutnya, dari si S ini mau kita ubah jadi A. Karena di sini kita ada A ya. Jadi kita pakai yang BA. Nih, kita kembali ke startnya. Jadi kita masukkan BA, ya, S-nya kan diubah tadi, jadi BA. BA, AA, BB. Terus tulis S-nya yang BA. Selanjutnya kita butuh A lagi. Jadi kita pakai yang BBA. Kita tulis B-nya di sini kita ubah jadi BBA. Terus yang AABB ini kita tulis ulang. Terus di sini jangan lupa ditulis B mengarah ke BBA. Selanjutnya, B yang ini, karena di untanya ini kecil semua ya hurufnya, B yang ini kita ubah jadi huruf kecil. Pakai yang B. B mengarah ke B kecil. Oke, kita tulis. Diubah ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini, B yang besar ini, B kapital, kita ubah jadi kecil juga. Jadinya B kecil, terus AA, BB. Gitu. Nah, untuk soal yang kedua, ini membuktikan bahwa tata bahasa bebas konteks berikut adalah ambigu. Nah, di sini saya menggunakan untai stringnya adalah AAB, AAB. Untuk penurunan yang pertama, kita dari depan ya sekarang. Kita kan butuh A. Nah, kita pakai AB di sini. Sama yang di sini juga masih sama penurunannya. Kemudian yang kedua, kita butuh A lagi. Jadi B ini kita ubah, kita pakai yang B ini. B mengarah ke ABB. Oke, kita tulis ya. Masih sama. Terus, nah di yang step ketiga ini kita udah mulai beda. Karena kita butuh B, ini B bisa pakai yang B ke B kecil, ya. Atau kita bisa pakai B ke BS. Gini. Oke, beda ya. Ini B ke B kecil, yang ini B ke, yang ini B ke BS. Nah, di penurunan pertama, setelah kita dapat B kecil tadi, kan kita butuh A. Jadi, B yang besar ini kita ubah ke AS. Jadi, AA, B, AS. A mengarah ke AS-nya. Selanjutnya kita butuh A lagi, S-nya kita ubah ke AB. Pakai apa namanya? Star lagi ya. Jadi AA, B besar. Di mana S-nya mengarah ke AB.
Terus B yang besar ini kita ubah ke B kecil. Jadinya AAB, AAB. Cocok ya sama string yang kita mau. Terus untuk yang penurunan kedua, tadi kan kita yang beda itu di step ketiga. Nah, di step keempat untuk penurunan kedua, itu kan tadi dari AAB, SD, kita ubah karena kita di yang keempat nih, di karakter keempat kita butuh A, maka SB-nya, S-nya maksudnya, di S ini kita ubah ke AB. Nah, AB atau maksudnya kita cari yang dia itu A ya gitu. Di sini saya pakai AB, di mana S-nya mengarah ke AB, jadinya AAB, ABB. Nah, habis itu kita butuh A lagi. Yang A itu kita pakai yang A kapital menuju ke A kecil. Jadi A, B, A, B besar. Nah, yang terakhir ini stepnya sama kayak yang penurunan pertama tadi. B besar kita ubah ke B kecil, pakai yang ini. Gitu. Jadi ini bersifat ambigu karena dengan dua cara yang berbeda kita bisa mendapatkan hasil yang sama. Oke, untuk materinya, pada tugas 9 ini adalah context-free language. Dalam teori bahasa secara formal, context-free language atau CFL adalah bahasa yang dihasilkan dari beberapa context-free grammar atau CFG. Nah, CFL ini merupakan bahasa yang diterima oleh Pusdown Automata atau WDA. CGF dideskripsikan dalam 4 tuple, di mana G sama dengan V, sigma, S, dan juga P. F ini adalah himpunan variabel atau non-terminal simbol. Kemudian sigma adalah himpunan simbol, ini tipe ya, himpunan simbol terminal. Sedangkan S adalah simbol star dan P-nya adalah production rules. Langkah-langkah dalam menentukan string sebuah CFL itu string grammar atau bukan adalah yang pertama kita mulai dengan start simbol dan pilih production terdekat yang cocok dengan string yang diberikan. Kemudian kita mengganti variabel dengan production yang paling sesuai. Nah, habis itu kalau udah kita ulangin semua prosesnya sampai stringnya terbentuk atau sampai tidak ada production yang tersisa. Oke, di sini ada contohnya menentukan grammar dari ini ya, S, terus ada A, ada B yang menghasilkan string 00110101. Yang awal, kita mulai dari S atau star-nya, terus ke B, di mana S ke SOB, di mana itu menghasilkan B. Kemudian kita ke B, itu menghasilkan OBB, jadinya tulis di sini 00B. 00B. 0BB maksudnya di sini. Ini harusnya 0 deh kayaknya. Iya, harusnya 0 di sini. 00BB. Nah, selanjutnya kita inputkan 1. B-nya ini kita ubah jadi 1. Jadi kita pakai yang B 1. Kemudian yang B ini kita ubah juga ke 1. Pakai yang B 1S. Selanjutnya kita butuh 0, jadi pakai yang S 0B. Ya, jadi 001110B. Dimana S-nya mengarah ke 0B. Selanjutnya kita butuh inputan 1, dari B ini kita ubah ke 1S. B 1S. Oke. Kemudian kita butuh A0, dari S kita ubah ke 0B. Selanjutnya yang terakhir kita butuh inputan 1, itu dengan mengubah B-nya, B jadi 1. Nih, ya. Kemudian yang kedua ini selanjutnya ini ada pohon turunan. Pohon turunan adalah akar pohon yang berurut secara grafik merepresentasikan informasi semantik dari string yang diturunkan dari konteks free grammar. Kemudian di pohon turunan ini ada 2 jenis, ya, ada 2 macam. Yang pertama adalah pohon turunan kiri yang diperoleh dengan menerapkan produksi ke variabel paling kiri di setiap langkah. Kemudian yang kedua adalah pohon turunan kanan yang diperoleh dengan menerapkan produksi ke variabel paling kanan di setiap langkah. Jadi kalau yang kiri ya dia variabel paling kiri, kalau yang kanan dia variabel di paling kanan.
Ya, contohnya ini tadi ada yang soal kita kuis tadi yang pertama, di mana untainya adalah BB, AA, BB. Ini ada S, terus ada A. Kan ini dia ngarahin tuh ke S, BA, AB ya. Jadi S, ini A, ini B kecil. Nah, B kecil ini karena dia udah nggak mengarah kemana-mana, maka dibiarkan saja. Nah, S ini bertindak sebagai root vertex. Sedangkan yang B ini bertindak sebagai leaf atau variabel yang udah di ujung gitu. Terus kalau yang A ini dia adalah vertex. Terus dari S terus A. A itu ada AAB ya. AAB. Terus dari A ini dia bisa mengarah ke SA, SA bisa mengarah ke A. Terus ini A juga bisa mengarah ke B. Gitu. Lalu si S, ini kan dia ada balik lagi ya, S. S ini dia bisa mengarah ke B atau dia bisa mengarah ke A. Nah, selanjutnya dari B, nih B, dia bisa mengarah ke apa? B, B, A. B, B, A. Di mana selanjutnya dari B dan B ini bisa mengarah ke B kecil, B kecil. Tuh. Ini ya, B kecil, B kecil. Jadi dari soal yang ini kita dapat hasilnya adalah BB, A, BB, BB, A, BB. Gitu. Selanjutnya ini ada tata bahasa baku ambigu. Tata bahasa ambigu itu terjadi jika ada dua turunan atau lebih pohon turunan untuk sebuah string. Oh, ini lupa ya. Harusnya untuk sebuah string mega gitu. Nah, di sini ada misal G sama dengan S, A plus B, plus, ini bintang, P, S, di mana PS, S ditambah S dikali S, A, dan B dengan untaian A plus A kali B. Kita inputkan dulu S-nya. Bukan inputkan. Kita mulai dari S, terus dia jadi S plus S. Terus untuk yang turunan kedua kita bisa pakai S kali S ya. Terus yang turunan pertama ini S-nya kita bisa ubah jadi A plus S. Terus yang ini kita ubah jadi S plus S dikali S. Untuk yang step selanjutnya ini sama untuk keduanya. Dia bedanya di step pertama dan juga step kedua. Karena dia ini bisa menghasilkan untaian string yang sama dari langkah yang berbeda. Jadi ini disebut dengan tata bahasa yang ambigu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.